Ya, kami dari Hollanders Indonesia, kami datang ke sini karena untuk menyambut Patrick Kluivert ke Indonesia. Target dan program besar PSSI yang berkolaborasi bersama Patrick Kluivert akan membentuk strategi terobosan Timnas Indonesia Grade A, Grade B, hingga Grade C, dengan segera mencari untuk memenuhi jumlah target 150 pemain high level, meningkatkan kualitas dan level sepak bola Indonesia, agar dapat bersaing di turnamen internasional seperti Piala Asia, hingga persaingan di pentas dunia. Dan saya minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda, baik di sesi yang putri tadi disampaikan ataupun yang junior tahun depan. Bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat slot yang tepat, karena ini kan lagi masih kualifikasi Piala Dunia ya, kita masih itu kita kan jangka panjang, dan sama kita mencari kepelatihan dari mereka untuk membantu juga mentraining seluruh ya sistem yang ada di daerah-daerah untuk pelatih. Wacana pembentukan skuad Timnas Indonesia A dan B ternyata trending di media Malaysia. Jika PSSI tidak segera melangkah, wacana terobosan skuad Garuda A dan B akan segera diadopsi Malaysia, dengan julukan Harimau Malaya A dan B. Saya baru dengar tadi dari sosial media, Malaysia juga mau kembali membangun sepak bolanya. Ada coach baru katanya. Kita akan hire CEO. Kita akan lakukan ini ya. Ini kembali. Apapun yang kita sudah dapatkan hari ini jangan berpuas diri. Kita harus moving forward gitu. Harus jaga mimpi kita. Kalau tidak ya kita lewat lagi. Kan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025 ya, 2026 kan Piala Dunianya. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA match dia kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia, kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Ya, nah sama kita bicara, loh ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya. Rakyat Indonesia bakal pesta bola besar-besaran. Presentase peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Setelah mengantongi tiket Piala Dunia, PSSI sudah mengagendakan pertandingan besar. Skuad terbaik Timnas Indonesia akan berduel melawan raksasa dunia. Mengingat sudah ada 6 negara besar yang tertarik untuk menghadapi kekuatan penuh Timnas Indonesia. Bagi Indonesia, dulu Piala Dunia layaknya mimpi di siang bolong. Namun tidak untuk saat ini, PSSI mulai bergerak untuk menargetkan Piala Asia dan Piala Dunia sebagai ajang rutinan Timnas Indonesia saat ini hingga mendatang. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Kolaborasi antara PSSI bersama Patrick Kluivert dan 2 asistennya, berpotensi akan membawa gebrakan baru, bagi masa depan Timnas Indonesia yang siap menuju persaingan kompetisi dunia. Kolaborasi antara keduanya, sudah mengarah ke planning jangka pendek dan panjang, untuk dapat semakin meningkatkan moral serta memajukan Timnas Indonesia di kancah dunia.
Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2x11 di tim senior, 3x11 di tim U22, 4x11 di U20, dan 5x11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda, mesin, yang silih berganti. Kenapa? Dari 5x11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu lah. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri gitu. Sebelumnya, wacana Timnas Indonesia yang berencana akan membagi Timnas Indonesia menjadi 2 kelompok, skuad Garuda A dan B. Wacana tersebut rupanya trending topik di media Malaysia. Malaysia diminta ikuti langkah cerdas yang akan dilakukan Indonesia. Semakin kesini derajat Piala AFF yang kini berubah nama menjadi ASEAN Cup semakin tergerus. Dulu Piala AFF bahkan hampir selalu dinanti penduduk Asia Tenggara, namun kini pagelaran ASEAN Cup bahkan tidak menjadi prioritas dari sebagian negara anggotanya. Yang mana hal itu disebabkan oleh begitu cepatnya perkembangan sepak bola negara Asia Tenggara, yang kini mulai memasuki level baru, yakni Piala Asia. Oleh sebab itulah, kini sepak bola Indonesia saling bahu-membahu mulai memikirkan wacana untuk membagi Timnas Indonesia menjadi 2 hingga 3 kelompok, yang mana nantinya, kelompok terbawah akan menjalani trial atau pertandingan training debutnya bersama Timnas. Salah satu ajang yang akan menjadi batu loncatan para pemain potensial adalah pagelaran ASEAN Cup dan SEA Games. Dari pandangan yang dianggap sangat positif itu, Timnas Malaysia ternyata juga mulai memikirkan apa yang sedang dipikirkan Timnas Indonesia. Bagi media Malaysia, apa yang sedang direncanakan Indonesia, itu terobosan yang sangat brilian. Selain memberi kesempatan sebanyak mungkin pemain potensial untuk mengembangkan kemampuannya, yang mana selama ini, banyak pemain yang sebetulnya memiliki kualitas, namun tidak mendapat kesempatan. Di sisi lain, akan menciptakan persaingan ketat setiap pemain secara sehat. Oleh karena itu, Timnas Malaysia pun diminta meniru rencana yang sedang diwacanakan proyek Timnas Indonesia. Media Malaysia berharap, agar segera merealisasikan langkah itu, agar Malaysia tidak ketinggalan terlalu jauh dari negara kuat Asia Tenggara lainnya, yang mana langkah itu juga berpotensi ditiru negara lain di ASEAN. Selain itu, terobosan itu sangat baik untuk melahirkan serta menambah jumlah stok pemain potensial dan berkualitas, untuk menjadi pengganti serta mengantisipasi pemain utama jika mendapat halangan. Dengan menjadikan ajang ASEAN Cup sebagai laga training bagi para pemain U20 dan U23 Malaysia. Dengan sendirinya, persaingan serta kualitas para pemain akan semakin meningkat. Ya, nah, sama. Kita bicara, ini akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal, dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Berkat pamor Timnas Indonesia kian meroket, kini Indonesia jadi sorotan berbagai media dunia. Sepak terjang PSSI saat ini benar-benar akan membangun kualitas sepak bola Indonesia berkualitas internasional. Rencana jangka pendek hingga jangka panjang sudah mulai dibangun dari bawah hingga ke atas. Berkat kualitas Timnas Indonesia yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah negara kuat Asia, membuat sejumlah media dunia turut menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan di berbagai pertandingan Liga Utama Eropa, seringkali menyebut nama Indonesia sekaligus menyorot sejumlah punggawa skuad Garuda yang tengah bertanding di Liga Eropa. Pihak media tidak hanya menyorot sejumlah punggawa Timnas Indonesia yang sedang bertanding, bahkan, kamera utama di berbagai siaran TV internasional, kerap menyorot supporter Indonesia yang sering mereka temukan di seluruh negara penjuru dunia, untuk ikut mendukung pertandingan antar klub yang diisi oleh sejumlah pemain Timnas Indonesia. Pamor Timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab,
Semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain dengan pola permainan yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik, dan terbukti, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah persentase peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.